Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ajambila Saputri, NPM 21310003, mata kuliah Filsafat Matematika, Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Dosen pengampu Ibu Rina Agustina MPD. Oke, tugas ini untuk memenuhi ulangan tengah semester. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan mengenai pengertian dan lingkup filsafat pendidikan matematika. Jadi, filsafat berasal dari kata Yunani filosofis yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena bercita-cita untuk mencapai makna hidup yang paling hakiki. Meskipun bagi sebagian orang cara berpikir dalam ilmu filsafat ini dipandang sebagai suatu hal yang berbelit-belit dan membosankan. Misalkan dalam filsafat ini pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi, penalaran, nilai-nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Istilah itu kemungkinan pertama kali diungkapkan oleh Pythagoras. Metode yang digunakan dalam filsafat antara lain yaitu mengajukan pertanyaan, diskusi kritikal, dialektik, dan presentasi sistematik. Jadi, ruang lingkup filsafat matematik meliputi epistemologi matematik, ontologi matematik, metodologi matematik, struktur logis dari matematik, implikasi etis dari matematik, aspek estetika dari matematik, peranan matematika dalam sejarah peradaban. Untuk soal yang kedua yaitu jelaskan tentang penalaran, logika, dan kriteria kebenaran yang digunakan dalam ilmu pendidikan matematika. Jadi menurut Sundar dan Pitts, istilah penalaran diterjemahkan dari reasoning yang didefinisikan sebagai proses pencapaian kesimpulan logis berdasarkan fakta dan sumber yang relevan. Jadi penalaran merupakan suatu kegiatan, proses atau aktivitas berpikir untuk mendapatkan kesimpulan atau membentuk pernyataan baru atas dasar pernyataan sebelumnya yang telah terbukti benar atau dianggap benar. Untuk yang logika matematika adalah penalaran atau landasan berpikir untuk mengambil suatu kesimpulan. Logika matematika menjadi landasan untuk memperoleh kebenaran yang didasari dengan pembuktian juga pemikiran yang rasional. Logika matematika biasanya diterapkan untuk mencari kebenaran dari suatu proporsi atau pernyataan. Menurut Leo Muhajir menambahkan satu teori lagi yaitu kebenaran paradigma. Yang pertama teori kebenaran koherensi yaitu adanya kesesuaian atau keharmonisan. Yang kedua yaitu teori kebenaran korespondensi yaitu dipandang bahwa suatu pernyataan dikatakan benar. Yang ketiga yaitu teori kebenaran performatif adalah kebenaran yang diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Yang keempat yaitu teori kebenaran paradigmatis mengatakan bahwa pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional. Yang kelima yaitu teori kebenaran performansisi dikatakan benar apabila sesuai dengan persyarat. Yang keenam teori kebenaran paradigmatik yakni suatu teori yang menyatakan benar apabila teori itu berdasarkan pada paradigma. Jadi untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan konsep-konsep filsuf yang digunakan dalam ilmu matematika dan tokoh penemu konsep tersebut. Konsep filsafat yang digunakan dalam ilmu matematika meliputi konsep bilangan yaitu dasar dari ilmu matematika. Manusia mengenal angka 1 sebagai awal mula, kemudian mengenal angka lainnya seperti 2, 3, dan seterusnya. Penulisan angka di zaman matematika prasejarah tidak seperti penulisan angka di zaman modern seperti sekarang.
Jadi ada 3 konsep, yaitu yang pertama konsep geometri, merupakan salah satu konsep matematika yang paling awal ditemukan. Thales dan Pythagoras mempelopori pemikiran dalam bidang geometri. Yang kedua, konsep aljabar. Al-Khwarizmi merupakan perintis matematika muslim dan orang yang sangat pantas disebut sebagai bapak aljabar modern. Yang ketiga yaitu konsep infinity, merupakan konsep yang sangat penting dalam matematika. Konsep tak terbatas didasarkan pada kemungkinan tak terbatas, yang merupakan karakter dari kemungkinan. Ada beberapa penemu tokoh matematika yang terkenal, diantaranya yaitu Al-Khwarizmi, merupakan perintis matematika muslim dan orang yang sangat pantas disebut sebagai bapak aljabar modern. Beliau berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Yang kedua, Pythagoras merupakan salah satu penemu teori matematika yang terkenal. Beliau mempelopori pemikiran dalam bidang geometri dan matematika. Yang selanjutnya yaitu Thales, merupakan salah satu tokoh yang mempelopori pemikiran dalam bidang geometri. Yang selanjutnya Al-Biruni, merupakan matematikawan Persia, astronom, fisikawan, sarjana, penulis ensiklopedia, filsuf, pengembara, sejarawan, ahli farmasi, dan guru yang banyak menyumbang kepada bidang matematika, filsafat, obat-obatan. Yang terakhir Al-Kindi, merupakan seorang filsuf muslim yang juga ahli dalam matematika. Ia menghargai matematika dan menganggap matematika sebagai mukadimah bagi siapa saja yang ingin mempelajari filsafat. Itulah tadi yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.